Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi ini kita boleh kembali berkumpul. Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat sepanjang malam ya Tuhan yang telah berlalu ya Tuhan. Kami tahu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami ada pagi ini datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebelum melakukan aktivitas kami ya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, tanpa kekuatan daripada-Mu ya Tuhan, kami tak mampu ya Tuhan melalui hari ini ya Tuhan. Pimpin kami, sertai kami ya Yesus. Karena Engkau sumber kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami cari wajah-Mu ya Tuhan. Cari hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih, kami sembah Kau Tuhan. Mulia nama-Mu Yesus, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala pengorbanan-Mu yang begitu besar Tuhan. Engkau yang mengampuni setiap dosa kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala celah dan dosa yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan.
jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Tuhan, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan, segala pujian kamu bagi nama-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, jika setiap pagi kita bangun dengan semangat yang menyala-nyala, kita akan selalu menantikan saat-saat di mana
kita mendapatkan rema yang hebat. Rema langsung dari Tuhan melalui firman-Nya tentunya. Saudara, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, entah sudah berapa kali kami harus mohon ampun dan bersyukur juga semuanya Tuhan yang kami alami. Kami percaya semuanya ada maksud baik di balik semua ini. Mohon ajari setiap kami Tuhan, agar kami tidak menyerah ketika ada banyak persoalan dalam hidup kami. Beri kami rema di pagi hari ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini cuma ada dua macam manusia. Satu yang menyerah, satu yang tidak pernah menyerah. Yang tidak pernah menyerah pasti sampai ke ujung. Yang menyerah hanya sampai di pertengahan jalan. Tidak sampai, saudara. Ya, kita juga mengerti dalam hidup ini ada masa-masa di mana hidup kita itu kita merasa langkahnya begitu berat. Masalah datang bertubi-tubi. Bisa masalah penyakit, ekonomi, hubungan suami istri terjadi serempak bersamaan. Berat sekali, saudara. Ketika kita doa, seolah-olah doa kita cuma menggantung di langit, seolah-olah Tuhan diam. Berat sekali. Harapan sepertinya memudar, tidak jelas masa depan. Di dalam keadaan seperti itu, seringkali ada bisikan, udah nyerah saja. Makanya itulah yang membuat orang menjadi frustasi. Tapi biarlah pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau si jahat membisikkan, udah menyerah saja. Tapi firman Tuhan bicara sebaliknya. Yang pertama, Tuhan tidak pernah menyerah atas kita. Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jaminan dari Tuhan itu. Jadi sebelum saudara berpikir untuk menyerah, ingat Tuhan tidak pernah menyerah atas saudara. Ia tetap memanggil, ia tetap menopang, ia tetap memegang tangan kita di tengah-tengah badai. Ia beserta kita loh saudara, di tengah badai. Yang perlu kita lakukan adalah percaya, tetap di jalan yang lurus, tidak menyerah, berjalan bersama Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan. Ya, yang kedua, ketika doa kita itu belum dijawab Tuhan, seolah-olah tidak dijawab, itu bukan berarti Tuhan absen dalam hidup kita, tidak. Ya, dalam Yesaya pasal 60 ayat 22 dikatakan begini. Pada waktu yang ditentukan, Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan cepat. Artinya apa nih? Kalau sudah waktunya, Tuhan akan melaksanakannya dengan cepat. Jadi saudara jangan menyerah. Apapun persoalan saudara. Kalau Tuhan menunda memberi jawaban itu bukan penolakan, memang belum waktunya. Diamnya Tuhan bukan berarti ia tidak bekerja. Justru ia sering bekerja paling dalam pada saat seolah-olah diam. Terjadi proses di balik yang tidak kelihatan ini, saudara. Yang ketiga alasannya jangan menyerah itu. Setiap pemenang itu pernah hampir menyerah, pernah. Tapi ia tidak menyerah. Musa contohnya pernah berkata begini, lebih baik aku mati Tuhan. Bilangan 11 ayat 15. Tapi akhirnya Musa kuat sampai akhir. Meskipun akhirnya pernah buat salah sehingga tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Itulah Musa. Elia pun demikian. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Kalau kita baca, Elia itu nabi yang mengalahkan banyak nabi-nabi Baal. 400 lebih nabi Baal dikalahkan oleh Elia. Tuhan membela Elia. Tapi Elia pernah berkata yang dicatat di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Saya bacakan ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 4.
Tetapi, atau ayat 3 dulu, saudara. Maka takutlah ia, bisa takut juga Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Elia pun pernah hampir menyerah. Paulus mengalami tekanan hingga hampir putus asa. 2 Korintus 1 ayat 8. Kita harus teliti, saudara. 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bayangkan, pemimpin pemenang hebat pernah hampir menyerah. Jangan pernah menyerah, saudara. Ya. Itulah bedanya pemenang dengan pecundang. Kalau pemenang itu bukan tidak pernah gagal, tapi ia tidak pernah menyerah. Sedangkan pecundang, ia menyerah. Ya. Yang keempat, saudara. Tuhan memperhitungkan air mata kita loh, saudara. Ya. Jadi air mata kita itu tidak sia-sia. Tidak ada satu air mata pun yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap tetes dicatat Tuhan. Setiap pergumulan dihitung oleh Tuhan. Setiap langkah yang berat disaksikan oleh Tuhan. Ya. Kita tidak berjuang sendirian. Jangan pernah menyerah. Yang terakhir, kenapa kita tidak boleh menyerah? 1, karena cerita kita belum selesai, jangan berhenti di tengah. Yang kedua, janji Tuhan pasti ya dan amin. Ya kan? Lagi pula masa depan kita ada di tangan Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab setiap badai pasti berlalu. Setiap musuh pasti kalah. Dan setiap ujian ada akhirnya. Jangan pernah menyerah, saudara. Tuhan kita sangat setia. Ia mau kita menjadi lebih dari pemenang, bukan pecundang. Ya, jangan pernah menyerah. Begitu ya, saudara ya. Jadi kalau kita baca Galatia pasal 6 ayat 9, di situ dikatakan begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan menyerah untuk berbuat baik. Karena pada waktu yang ditentukan, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Tapi kalau menyerah, habis sudah. Seperti contohnya Yudas. Ia buat salah, berkhianat terhadap Tuhan Yesus. Tapi ia menyerah, malah gantung diri. Binasa dia. Sedangkan Petrus juga buat hal yang sama. Ia berkhianat sama Tuhan Yesus. Ia menyangkali mengenal Tuhan Yesus. Tapi ia tidak menyerah. Ia bertobat. Ia kembali lagi. Bahkan ia jadi pemimpin jemaat di Yerusalem. Beda kan, saudara? Sama-sama menyesal mungkin ya. Tapi yang satu setelah menyesal menyerah. Sedangkan yang lain setelah menyesal, ia maju lagi bersama Tuhan. Tidak ada orang yang tidak pernah mengalami masalah. Semua orang juga pernah hampir frustasi, hampir menyerah. Tapi yang membuat seseorang menang adalah ketika ia bertahan sampai kesudahan. Bertahan terus dalam imannya di dalam Tuhan Yesus. Mengerjakan terus apa yang menjadi bagiannya. Sehingga di akhir hayat nanti kita semua bisa berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Jika tidak, maka akan terjadi penyesalan yang kekal di neraka sana. Baik, saudara, apapun masalah saudara, jangan menyerah. Mari kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, pagi ini kami mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan penghiburan dari Tuhan, mendapatkan rema yang sangat memberkati kami. Terima kasih, kami mulai sekarang tidak akan menyerah Tuhan, sebab Engkau beserta kami. Sebab kisah ini belum selesai juga. Kami tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan, sebab masa depan kami ada bersama Tuhan. Masa depan yang penuh harapan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Kami percaya gerejamu ini adalah milik Tuhan, perkenanan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.